Oke, ini adalah sepeda yang biasa dipakai untuk bike to work sejauh 20 kilometer sekali jalan. Jadi pulang pergi itu dia sekitar 40 kilometer tergantung rutenya juga, tapi nggak jauh dari sana. Sepeda ini adalah jenis mountain bike dengan roda 26 inch. Sejarahnya ini dulu dirakit waktu masih zaman kuliah sekitar tahun 2011. Hingga sekarang sempat mangkrak juga nggak dipakai-pakai, tapi beberapa waktu terakhir saya gunakan kembali untuk bersepeda ke kantor karena untuk menghemat juga, sekalian olahraga juga, dan ramah lingkungan juga karena tidak menghasilkan emisi, tidak menggunakan bensin, tapi dari bahan bakarnya dari tenaga kita sendiri. Nah, sepeda ini awalnya nggak seperti ini, tapi sering berjalannya waktu digunakan ke kantor, dirasa perlu penambahan beberapa aksesoris ataupun penggantian part untuk menyesuaikan kondisi jalan. Itu dilakukan sering berjalannya waktu dan ketersediaan dana juga. Nah, mungkin reviewnya mengenai sepeda ini adalah karena ini sepeda basicnya adalah sepeda gunung. Dan ini jadul ya sebenarnya ya. Waktu itu trennya sepeda gunung 26 inch, pakainya di Bandung. Sebentar. Oke, karena waktu itu dipakainya di Bandung dan trennya saat itu adalah MTB ya, 26 inch dengan roda besar sebenarnya waktu itu. Jadi waktu itu kebetulan ada dana untuk merakit sepeda. Nah, basicnya adalah waktu itu yang digunakan adalah Frame-nya dari Whimsical, Trail Agent series Trail Agent XC1 masalah nih, XC1 atau XC2 di sini. Mungkin XC2. Ini keluaran Whimsical ya, bekas juga waktu itu. Dan sekarang kalau nggak salah dia bukan merek Whimsical lagi, tapi jadi Trail Agent, itu jadi sub brandnya dari Whimsical ya. Ini framenya ukuran, saya agak lupa persisnya, tapi kalau nggak ML dia agak besar sedikit, bukan yang S. Nah, frame ini kelebihannya dia lebih kuat karena sudah double butted. Jadi infonya sih yang saya baca itu pengelasannya 2 kali semacam itu, dan ada hydro foaming. Ini ada penjelasannya juga nih. Butted alloy hydroforming technology. Jadi di bagian apa namanya, ujung-ujungnya itu sebenarnya ada seperti rongga gitu ya. Jadi dia selain memperkuat juga dibuat lebih ringan. Intinya sih seperti itu. Kemudian di frame ini ada tempat untuk menaruh air minum juga, satu buah. Di sininya sayangnya tidak ada. Dan ini bawaannya ya, saya pakai waktu itu pas beli frame udah dikasih ini, saya lupa mereknya ini, Martrock semacam itu. Cuman reviewnya kalau untuk ini tidak bisa digunakan, bisa digunakan cuman dia banyak bikin lecet ya di sini, dan size-nya itu sering tidak pas gitu dengan botol yang saya gunakan. Ada rencana untuk mengganti ini juga. Kemudian yang ini udah besar ya, udah oversize waktu itu. Cuma sekarang kayaknya ada yang lebih besar lagi, udah perkembangan teknologi dan zaman juga. Ini masih kabelnya masih dari di luar, jadi terlihat ya. Kemudian ini untuk jalur-jalur kabelnya di frame ini. Frame ini juga di seat postnya ini udah yang oversize juga, udah besar. Cukup waktu itu sih cukup trennya seperti cukup mengikuti perkembangan zaman lah waktu itu. Sayangnya dia di sini tidak ada apa namanya, eyelet untuk menaruh seperti rak sepeda gitu. Jadi perlu ada sedikit modifikasi waktu kita pasang rak. Tuh. Kemudian fitur frame-nya ini, nah dia di sini ada MTB itu ada batasan ya untuk jumlah crank yang digunakan. Jadi di sini dia tidak terlalu kayak seperti sepeda road bike atau hybrid gitu. Di sini agak ke belakang, jadi untuk mengakomodir crank yang lebih besar. Jadi ini standar untuk MTB ya. Di sebelah sana kalau kita lihat ada, di sini sudah bisa untuk masang cakram karena di sini sudah ada dudukannya.
Itu mungkin kurang lebih untuk framenya sejauh digunakan sih memuaskan ya, walaupun bekas. Tapi sejauh ini untuk bahannya aluminium ya, untuk bahannya cukup kuat, ringan, dan cukup durable ya. Tidak ada, walaupun banyak baret, dia tidak ada indikasi mau patah atau sebagainya. Sangat sangat memuaskan ya untuk digunakan. Dari segi model juga sebenarnya ini agak, waktu itu cukup kayak berotot gitu ya. Ini ada lekukan di sini, ini agak besar, terus ada lekukan di sini juga, dia ada apa namanya, seperti aerodinamis gitu, ada lekukan lagi di sini, nggak bulat bulat standar gitu. Jadi ini cukup cukup puas ya memakai jenis frame ini. Dan ini untuk roda 26, jadi kalau dia naik tingkat ada resiko kena di framenya ini. Jadi seperti itu. Sebenarnya banyak baca untuk bike to work itu cocoknya itu roda 700. Jadi dia lebih ringan, lebih maintain di kecepatan tinggi. Jadi untuk jarak yang jauh itu mungkin bisa lebih nyaman ya. Cuman karena adanya sepedanya yang ini ya, dimanfaatkan sepeda ini aja. Jadi gimana caranya sepeda ini tetap nyaman. Tidak untuk kemungkinan kalau ada kesempatan ya bisa ganti juga atau coba yang 700C. Nah kemudian kita naik ke atas dulu aja mungkin. Di sini spacernya dipakai 3, standar sih, menyesuaikan geometri badan ya. Ini juga non merek kalau nggak salah. Pegangan handlebarnya ini apa namanya, stem ya kalau nggak salah. Headsetnya juga pakai yang United. Jadi dari 2011 ini 10 tahun tidak ada masalah. Walaupun akhir-akhir ini agak berat ya pemakaiannya. Ini panjangnya juga agak panjang sedikit ya, tidak terlalu pendek. Kemudian handlebarnya dari United XC juga, alloy, dan agak raised sedikit. Jadi tidak full flat bar. Untuk menggunakannya sih terasa pas ya, nggak terlalu nunduk juga nggak terlalu tegak gitu. Jadi untuk jarak jauh dia nyaman, dan untuk kecepatan agak cepet juga pas gitu. Jadi race bar ini sejauh ini makanya memuaskan. Kemudian mungkin ini aksesoris ini adalah perlu ya, karena kalau bike to work itu kan macet, itu perlu mengingatkan pengendara lain. Misalnya kalau di Sudirman itu kan ada jalur sepeda sendiri, tapi kadang-kadang kan ada motor atau mobil yang tiba-tiba dari jalur besar, jalur mobil, dia mau berbelok ke kiri. Nah itu perlu ini sangat berguna untuk mengingatkan ya bahwa ada sepeda gitu. Ini dulu sebelumnya pakai yang tarik gini, teng-teng gitu, cuman karena suaranya itu terlalu nyaring, jadi cari alternatif lain. Ini pakai cat eye jadinya, dan dari suara menurut saya cukup ramah lah ya, nggak terlalu nyaring gitu. Dan dia sekali pencet itu 2 kali bunyi ting ting. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak perlu 2 kali, kita bisa tahan dulu sedikit, sekali saja, terus pelan-pelan nanti baru lepas yang kedua. Itu. Nah kemudian untuk grip, nah ini gripnya ini pakai Brooks, ini baru ganti sebenarnya. Ini yang Ergon GP1 ya, jadi dia ada kayak untuk nahan di lengan ini. Dan ini baru pakai sejauh 2 kali ya, jadi pulang pergi 40 kilo sama jarak dekat ke belanja-belanja gitu. Reviewnya sih karena grip yang sebelumnya itu sudah habis, dia cuman bulat gitu saja dan plastiknya sudah mulai ngelupas gitu. Review ini sangat nyaman ya, digenggam itu nyaman sekali. Jadi rasanya gripnya itu enak. Dan sebelumnya saya biasa pakai sarung tangan kalau pakai ini, tapi kalau ini kayaknya enakan pakai kulit gitu, nggak perlu pakai sarung tangan, udah megangnya itu enak, jadi kerasa feel-nya gitu. Kanan kiri ya, yang sebelah kanan juga, cuman ini capnya belum dipasang karena masih cari setelan juga, takutnya nggak sesuai.
Nah, cuma kemarin isunya sih waktu perjalanan menggunakan model seperti ini untuk memindahkan gigi itu dia di sini tuh terasa lebih tertekan ya, ini kita tangan bawahnya ini. Jadi karena jarak back to work itu kan macet sekali, sehingga kita harus lampu merah, ada traffic gitu, kita harus memelankan sepeda terus gas lagi. Tuh kita sering banget mainin pindahan giginya, operan giginya di sini. Nah itu eh, membuat ininya pegel. Ini nggak dirasakan sebelumnya waktu nggak pakai yang biasa gitu. Jadi nyaman aja mindahin gigi jarak jauh. Tangan ini nggak ngerasa sakit malah di sini ya, di palungnya sini. Nah dengan ini malah ngerasanya sakit dan pegel gitu. Mungkin ini belum pas, ini sudah diturunin waktu pulang kantor, saya turunin lagi. Sampai rumah masih belum ketemu juga gitu. Nah tapi beda hal dengan yang di kiri. Sebelah kiri ini karena jarang untuk nge-shift gear depan itu jarang digunakan, sehingga tetap nyaman aja, malah enak gitu. Tangan kiri itu lengan sampai rumah itu nyaman, enak. Tapi yang kanan ini mau kerasa pegel, lebih nyaman yang lama. Mungkin perlu di reset lagi nih setelannya ya. Itu untuk gripnya. Jadi sejauh ini mungkin agak kurang recommended kalau untuk jarak yang ke kantor dan trafficnya padat dan membutuhkan untuk oper-oper gigi sering gitu, berhenti giginya naik, jalan giginya turunin lagi gitu. Jadi tekanan di tangan itu lebih sering ya. Kecuali kalau dipakai jarak jauh, touring, stabil gitu ya, itu saya rasa akan jauh lebih nyaman menggunakan ini dibandingkan yang bulat. Karena terbukti yang sebelah kiri itu nyaman banget pakainya. Itu untuk grip. Nah, kemudian remnya di sini pakai Shimano non series ya, tapi kalau nggak salah ini setara M4 sekian, jadi mungkin kayak Alivio gitu ya kalau hierarkinya grup set MTB-nya Shimano. Ini menurut saya cukup mudah digunakan, ringan, dan pengeremannya tajam. Pernah sih nyobain yang XT gitu, emang jauh beda. Cuman kalau untuk medan jalan raya menurut saya ini saja sudah cukup mumpuni lah gitu. Paling ganti olinya ya, pernah waktu itu ngempos terus dikuras terus normal lagi. Nah ini depan belakang cakram, ini kabel yang jadi yang kanan ini depan ya, yang kanan untuk depan sama kayak motor, dan yang kiri ini untuk belakang. Dulu bisa dibolak-balik sih depan. Jadi tapi waktu ditanya mau bagaimana, saya pilih yang seperti motor ya, yang kanan itu di depan dan yang kiri itu untuk rem belakang. Itu untuk pengereman. Kampas pernah ganti 1 kali ya, karena untuk jarak yang lumayan gitu, di atas pulang pergi itu 40 kilo ya, di atas 10-15 kilo itu, sehingga kampas rem cukup wajar jika mengalami kausan. Jadi ini sempat beberapa kali diganti depan dan belakang. Kalau udah bunyi mendingan dicek aja. Tuh, pengereman. Ini rem belakangnya juga. Kalau untuk piringannya sih standar juga, nggak yang tinggi-tinggi banget. Ini kalau nggak salah sih, saya lupa ya, tapi serinya sama lah, kayak levelnya sama kayak remnya ini. Dia nggak sampai Deore kalau nggak salah gitu. Ampasnya juga sekitar, saya lupa ya, mungkin 100 ribu gantinya itu ya, mirip-mirip motor ya. Itu oke. Selanjutnya, nah kalau sekarang grup setnya ya, ini saya pakai yang 10 speed karena emang waktu itu dapatnya sesuai dana itu, dapatnya yang 10 speed, dan emang itu yang paling tinggi ya waktu itu untuk seri Deore untuk kecepatannya. Waktu itu yang XT juga kalau nggak salah masih 10. Ini 10 speed. Dia untuk tampilan gearnya itu
kacanya itu seperti ini, polos, nggak ada angka. Ini yang untuk belakang ya. Tapi cukup mudah dilihat ya, kalau misalnya gigi sudah tinggi dia akan mentok sebelah kanan ini. Nah ini kelihatannya belum. Nah ini baru mentok. Jadi cukup mudah dibaca lah. Nah ini setengah. Dan kalau saat nurunin gigi itu dia bisa sampai 3 kali ya. Tek tek tek. Bisa turun 3 gigi sekaligus. Dan untuk naikinnya lagi tinggal naikin atau turunin ya. Turunin lagi. Bisa tekan bawah sini atau tarik depannya ini. Itu berapa fiturnya. Dan untuk Deore 10 speed ini dibawa bike to work nyaman karena dia presisi dan smooth gitu. Untuk ganti giginya itu nggak lama, sekali cetek giginya langsung ganti. Jadi untuk saat perubahan kecepatan itu, dari misalnya kecepet tiba-tiba ada hambatan harus segera ngerem, untuk ganti giginya itu nyaman gitu ya, langsung turunin jalan lagi sedikit-sedikit gitu. Jadi smooth. Cuman memang seiring pemakaian waktu kelihatannya yang akan, karena jalan aspal ya, jadi paling sering itu yang dipakai adalah gigi depan itu yang paling tinggi, dan gigi belakang itu yang paling rendah. Dan konsekuensinya adalah kalau yang crank depan ini nggak masalah ya, cuman yang di belakang itu, di kok yang paling kecil itu sering pernah tumpul gitu. Ciri-cirinya itu bukan tumpul ya. Ya, ciri-cirinya itu kalau kita jalan normal seperti ini, digoes kecepatan standar di jalan raya gitu, dia giginya sering, kalau kita kasih push tekanan yang berlebih di sini, nah dia itu sering ganti-ganti sendiri, jedrek gitu. Dan setelah dicek akhirnya ganti kok, itu normal lagi. Sebenarnya bisa diakalin juga, itu mungkin salah satu tanda kalau rantainya itu sama gearnya itu kotor. Jadi baiknya bersihkan betul, kemudian dikasih pelumasnya gitu. Saya biasanya yang Singer itu aja sih. Dan kalau bersih gitu biasanya mau tekan kuat, ngebut misalnya ngejar lampu merah, itu nggak ganti jegrek, pindah ke atas terus balik lagi gitu, nggak. Jadi nyaman. Jadi mungkin karena kotor aja. Tapi kalau kita habis ganti itu, waktu itu pengalamannya ganti itu, walaupun kotor juga dia tetap di push gitu, dia tetap nggak pindah gitu, tetap nyaman. Jadi mungkin ada faktor itu juga, aus nambah lagi kotor. Itu untuk review groups drivetrain dari Deore ini ya. Oke. Mungkin part satunya itu dulu. Nanti akan dilanjut part berikutnya karena sudah 18 menit ya. Oke, terima kasih.